Pak Ahmad, melalui kesempatan kali ini saya ingin mengklarifikasi lagi mengenai pendapat Bapak mengenai iman percaya kami orang Kristen. Saya orang Kristen merasa ingin mengklarifikasi apa yang menjadi pernyataan Bapak, pengajaran Bapak untuk jemaat Bapak mengenai iman kami. Dan saya melihat Pak bahwa semua yang Bapak ajarkan itu adalah ketidakbenaran. Itu tidak sesuai dengan iman pengajaran kami Pak. Dan yang perlu Bapak ketahui adalah ada perbedaan yang sangat menyolok antara Tuhannya Bapak dengan Tuhan kami. Tuhan kami itu Yahweh Elohim, Dia adalah Allah yang roh, yang penebus dan juru selamat, Allah yang esa, yang membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan Mesir, yang turun tangan langsung menyelamatkan umatnya, yang mengasihi umatnya, dan yang mati di kayu salib menjadi penebus dan juru selamat buat kami. Tuhan kami itu Pak, yaitu Yahweh Elohim, Allah yang roh, yang menyebut dirinya aku. Sedangkan Tuhan Bapa adalah Tuhan yang zat, yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bukan penebus dan juru selamat, dan yang tidak pernah turun tangan langsung menyelamatkan umatnya. Itu adalah dua pribadi yang sangat berbeda antara Tuhan Bapa dengan Tuhan kami. Dan yang menjadi pertanyaan saya, untuk apa dan apa korelasinya sehingga Bapak memaksakan bahwa Nabi Bapak yang bukan penyembah Yahweh Elohim itu dipaksakan untuk masuk di dalam kitab kami. Perlu Bapak ketahui bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa dan Nabi Muhammad dengan bangsa Israel. Karena Nabi Musa menubuatkan bahwa dia menubuatkan seakan kedatangan seorang nabi yang berasal dari tengah-tengah bangsa Israel sendiri. Nabi Musa menubuatkan bahwa akan datang seorang nabi yang sama seperti dirinya. Di dalam Ulangan 18 ayat 15 itu Bapak memaksakan bahwa itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Tetapi yang perlu Bapak ketahui adalah Bapak tidak bisa main comot ayat semaunya Bapak. Lalu ayat yang comotan itu Bapak asumsikan sendiri dan Bapak cari pendukungnya di tempat lain. Karena bagaimanapun juga Bapak harus kembali lagi kepada Alkitab, lihat konteksnya yang benar, lihat latar belakang penulisan ayat, dan cari tahu apa maksud dari ayat tersebut. Karena kalau Bapak membaca Alkitab itu sedikit agak lebih lama saja, Bapak akan mengerti bahwa Bapak sedang mengajarkan kebohongan kepada jemaat Bapak. Karena Bapak akan segera mengerti ketika Bapak membaca konteksnya yang benar. Karena konteksnya yang benar itu adalah Nabi Musa mengatakan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengar. Tetapi ayat itu tidak berhenti di situ Pak. Bapak baca ayat yang ke-16-nya. Tepat seperti yang kamu minta dahulu. Sekali lagi, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Jadi konteksnya adalah bahwa Nabi Musa menubuatkan seorang nabi baru, nabi yang akan muncul buat bangsa Israel itu nanti berdasarkan permintaan dari bangsa Israel itu sendiri. Itu tidak ada korelasinya dengan meminta Muhammad untuk menjadi seorang nabi bagi bangsa Israel. Karena ayat itu mengatakan tepat seperti yang kamu minta dahulu. Mereka minta kepada Elohim di Gunung Horeb. Di Gunung Horeb itu Gunung Sinai Pak. Itu ada peristiwa besar terjadi di situ ketika Elohim menurunkan hukum Tauratnya. Menurunkan 10 hukum Taurat bagi bangsa Israel itu. Orang-orang yang didatangi oleh Elohim itu mereka ketakutan. Di situ dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat 18,
Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Lalu mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah bicara kepada kami, maka kami akan mendengar. Tetapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami mati." Itu loh Pak, mereka takut ketika didatangi oleh Elohim, karena mereka takut mati, karena kedahsyatan kekudusan Allah itu membuat mereka mati dan membuat mereka gentar. Di dalam Ulangan 18 ayat 17, lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Nah, ketika bangsa Israel meminta kepada Musa untuk mengirimkan Elohim atau menyuruh Elohim membuat, ketika Elohim menampakkan diri itu dalam wujud yang tidak membuat mereka mati, maka Elohim mempertimbangkan hal itu, Pak. Elohim mempertimbangkan hal itu. Elohim mengatakan apa yang mereka katakan itu adalah benar. Lalu Musa mengatakan ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Itu loh Pak. Jadi konteks ayat yang benar adalah Elohim mau menampakkan diri kepada bangsa Israel dalam wujud yang tidak membuat mereka mati, sesuai dengan permintaan bangsa Israel itu. Dialah Yesus itu, dan nubuat itu sudah digenapi oleh Yesus, Pak. Yesus menggenapi nubuat Musa itu, karena Yesus juga sudah mengkonfirmasikan dan mengatakan bahwa dialah yang dimaksud dengan Musa, seorang nabi itu. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 49, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Yang ditulis oleh Musa itu adalah Yesus Kristus, Pak. Yang dimaksud oleh Musa adalah nabi di tengah-tengah bangsa Israel, yang adalah Elohim yang menampakkan diri dalam wujud yang tidak membuat mereka mati, adalah Yesus sendiri. Yesus datang dalam kapasitas seorang nabi sebagai manusia, tetapi Yesus adalah Allah sendiri, karena Alkitab mencatatnya seperti itu. Alkitab mencatat bahwa Elohim itu akan datang dalam wujud yang tidak membuat bangsa Israel itu mati, dan didukung oleh nabi-nabi yang lain. Nabi Yesaya mengatakan bahwa Elohim itu sendiri akan datang menjadi seorang penebus dan juru selamat, dan cara penebusan di dalam Alkitab itu sudah dicatat, yaitu dengan pentahiran darah suci. Dan yang perlu Bapak ketahui, di dalam Yesaya 63 ayat 9, Nabi Yesaya jelas mengatakan bahwa bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihannya. Itu loh Pak, satu ayat didukung oleh ayat-ayat yang lain, dan nabi-nabi banyak menubuatkan bahwa Elohim itulah utusan itu, dan Yesus mengkonfirmasikan bahwa dialah yang dimaksud oleh Nabi Musa itu. Yesus mengatakan, jikalau engkau telah melihat aku, maka engkau telah melihat Dia yang mengutus aku. Itu loh Pak. Jadi tidak ada celah sedikit pun untuk Nabi Muhammad masuk ke dalam ayat itu, karena sama sekali tidak nyambung, tidak ada urusannya, tidak ada korelasinya, dan tidak berdasarkan latar belakang ayat yang terjadi, karena Musa menubuatkan seorang nabi itu berdasarkan permintaan bangsa Israel sendiri. Jelas bangsa Israel tidak meminta Muhammad untuk ada, karena Muhammad bukanlah Elohim yang menampakkan diri. Makasih Pak.